Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah project pada pembuatan skripsi saya, yaitu game dengan berjudul The Myth, di mana di sini terdapat beberapa menu seperti new game, continue, option, console, credit, dan exit. Dan di pojok sebelah kanan itu merupakan sebuah waktu dari permainan tersebut. Lalu di sini ada menu kredit, di mana dalam menu kredit ini terdapat beberapa informasi mengenai programming dari 3D dan lainnya. Lalu di sini juga ada sebuah konsol, yaitu konsol digunakan untuk mengetahui informasi dalam menjalankan sebuah game ini. Lalu di sini ada beberapa momen ataupun walking dengan menggunakan tombol WASD, lalu ada tombol shift untuk lari dan space untuk jump, kemudian M untuk membuka sebuah objektif, dan escape tentunya untuk membuka menu pada waktu permainan. Dan di sini ada beberapa interaksi untuk kamera movement dan interact tentunya menggunakan mouse. Dan ada sebuah konsol, tentunya konsol ini dapat membantu dalam mengelola permainan, tentunya juga dapat digunakan dalam pembuatan cheat. Lalu di sini pula ada menu option, di mana menu option ini terdapat beberapa pengaturan mulai dari resolusi, kemudian jarak pandang, kemudian anti aliasing, kualitas bayangan, dan yang terakhir kualitas tekstur. Tentunya option ini tentunya berguna dalam pengelolaan kualitas grafis dan dapat meningkatkan atau membantu pemain dalam menjalankan game The Myth ini. Ya, ketika pemain memulai klik new game, misalnya pemain akan diberikan sebuah tips pada loading. Tentunya tips ini dapat membantu pemain dalam menjalankan game The Myth. Dalam proses pembuatan game ini, tentunya saya menggunakan sebuah metode, yaitu metode finite state machine, di mana metode ini digunakan untuk melihat sebuah aksi dari tiap aksi dan dalam objek. Di dalam game ini tentunya finite state machine diterapkan pada beberapa objek, contohnya adalah hexp atau nyawa karakter, lalu pintu dan kunci, ada pula safar dan juga drawer ataupun laci. Selamat datang di acara cerita malam Mas Dito. Ya, malam Mas Firman. Saya sengaja mengundang Mas Dito karena memang katanya Mas Dito punya cerita mistis ya. Iya Mas, jadi waktu itu saya memiliki rumah baru, tapi saya memilih hal-hal yang di luar nalar Mas. Di mana itu Mas kejadiannya? Bang Mas. Bisa langsung diceritakan aja Mas. Baik Mas. Ya, jadi ini adalah sebuah cerita di mana karakter bernama Dito itu berada di sebuah acara, lalu menjelaskan sebuah apa yang terjadi ketika dia berada atau memiliki rumah baru. Jadi berikut adalah tampilan awal dari saat memainkan game, di mana Dito berada di tengah hutan, dan di pojok sebelah kiri merupakan sebuah bar dari HP ataupun HP. Kemudian di pojok sebelah kanan adalah objektif yang harus diselesaikan di setiap jalan ceritanya atau gameplaynya. Lalu di sini ada sebuah notifikasi untuk membuka center dengan menekan huruf F. Ini adalah center untuk penerangan dari karakter Dito. Ketika karakter Dito bergerak, itu akan terdapat notifikasi ataupun suara. Aduh, dalane kok koyo ngene. Peteng gak ono lampune. Serem maneh. Mang jare Pak Lurah ono gek ngarep kene. Ya wis, tak coba mlaku nang ngarep. Lalu muncul sebuah objektif untuk masuk ke dalam rumah dan nyalakan heater jika gelap. Ketika pemain sudah berada pada lokasi rumah ini, nantinya akan ada sebuah notifikasi
dan suara gangguan tentunya. Nah, notifikasi tersebut berupa sebuah informasi mengenai kontrol, lalu sebuah informasi juga mengenai bahwa pemain bisa sembunyi dalam sebuah ruangan. Di sini saya menerapkan sebuah langkah ketika pemain menuju lurus ke depan. Selanjutnya adalah terdapat sebuah Kancingan? Endi kuncine? informasi bahwa pintu dalam sini itu terkunci dan pemain harus mencari kunci di sekitar. Ketika berinteraksi menggunakan mouse, pintu akan tertutup dan tidak terbuka. Selanjutnya pemain harus mencari kunci di sekitar dan kuncinya itu berada di sini. Dan ketika pemain berjalan dan mengambil kunci, itu otomatis akan ada sebuah jump scare dari karakter pocong seperti berikut. Lah, apa itu? Nah, lalu pemain bisa mulai mengambil sebuah kunci dan membukanya untuk pintu ke depan ini. Lalu ketika pemain sudah memasuki ruangan, pintu tersebut dapat tertutup secara otomatis. Dan tentunya di sini akan terdapat beberapa sebuah gangguan suara yang bermacam-macam. Ada pula di sini juga pemain dapat menggunakan saklar untuk menghidupkan lampu di sekitarnya atau di ruangan ini. Lalu di sini juga ada sebuah jump scare dari karakter kuntilanak dan seperti berikut. Lo kan nggak beres? Berarti ngarep iku mau pocong. Iki kunti. Aku udah cepet-cepet nang dukur iki. Kunci gak selorokan. Tentunya di sini pemain juga bisa menghidupkan saklar seperti berikut. Dan di dalam gameplay ini pemain juga bisa menggunakan beberapa menu. Contohnya ketika saya klik escape pada sebuah informasi konsol, di sini ada berupa team play, lalu ada jumlah kematian, dan di sini juga ada berupa informasi mengenai map dari rumah ini. Nah, jadi pada map ini merupakan pada lantai dasar, lalu di sini untuk lantai 2-nya. Ada pula di sini untuk mengatur sebuah opsi juga, kualitas gambar, dan juga kredit, dan untuk kembali main menu dan exit dari game. Lalu ketika pemain klik konsol itu akan seperti berikut. Ini adalah sebuah konsol di mana pemain dapat menggunakan fasilitas yang digunakan. Kembali ke dalam jalan cerita. Jadi ketika pemain ini akan mendapatkan sebuah objektif baru, yaitu cari kunci di laci. Dan tentunya kuncinya itu berada di sini. Kita dapat mengambilnya dengan membuka lacinya. Lalu dapat mengambilnya ketika sudah terbuka. Selanjutnya pemain dapat membuka pintu yang berada di sini. Nah, berikut adalah beberapa suara gangguan. Tentunya di sini juga memiliki sebuah saklar yang berada di samping pintu. Ketika pemain berada di sini, selanjutnya pemain akan mulai diganggu dan dikejar oleh hantu. Tentunya karakter pocong dan kuntilanak. Ini terdapat kunci yang dapat diambil. Nah, itu adalah suara dari karakter kuntilanak yang mulai bersuara dan mencari player. Semakin besar suaranya, maka semakin dekat dengan player.
Saya mengambil kunci. Ketika suara menghilang, berarti karakter tersebut kemudiannya sudah menghilang. Lalu pemain dapat melanjutkan story dari game ini dengan mengambil sebuah kunci dan kemudian membuka pintu pada kamar tersebut. Nah, ketika pemain berada di kamar ini, selanjutnya Lawang wis buka. Saiki berarti kari golek kunci di kamar sebelah. ya, selanjutnya merupakan di mana pemain dapat mulai mencari kunci di dalam rumah tersebut secara acak. Ketika pemain sudah mendapatkan sebuah kunci tersebut, pemain dapat membuka pada lantai berikutnya. Nah, tentunya di sini adalah sebuah langkah terakhir. Nah, ketika sudah membuka kamar bayi, selanjutnya pemain dapat mengambil kunci untuk menuju ke kamar terakhir. Dan setelah Gak itu, pisan kamarku. Tak turu. tentunya pemain akan disuguhkan sebuah sedikit movie dan sebuah kredit scan di akhir cerita. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dan saya ucapkan terima kasih.